Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Oke, jadi hari ini teman-teman aku mau memberikan impresi atau kesan pada sebuah buku yang sudah aku baca. Buku apa itu? Tara! Ini adalah The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger. Buku The Catcher in the Rye ini adalah cetakan ketiga dari penerbit Banana. Yang cetakan ketiganya itu terbit bulan Juni 2015. Jadi aku sedikit terlambat ya untuk baca buku ini. Tapi sebenarnya enggak juga sih, karena ini adalah termasuk buku klasik dari Amerika. Sedikit bercerita kenapa aku akhirnya bisa bertemu dengan buku ini, yaitu aku sedang ngefans sama band Korea yaitu Day6. Salah satu member yang paling aku suka adalah namanya J. J itu kebangsaan Amerika Korea, jadi dia tinggal di Amerika bersama orang tuanya dari kecil, bahkan dia lahir di Argentina. Terus singkat cerita, aku menemukan postingan Twitter dia yang lama. Dia menyebutkan sedang mencari rekomendasi buku seperti buku-buku yang sudah dia baca, dan salah satunya adalah buku ini. Nah, jadi aku langsung cari apakah ada versi Indonesia, ternyata ada, dan beberapa penerbit juga menerjemahkannya. Nah, aku pilih yang penerbit Banana ini. Oke, mari kita lanjut mengenai impresi tentang buku ini. Jadi The Catcher in the Rye ini menceritakan mengenai seorang tokoh yaitu namanya Holden Caulfield. Dia itu adalah tokoh remaja, usianya masih 16 tahun. Dia juga mengalami sebuah kemalangan, yaitu dia dikeluarkan dari sekolah karena dia hampir tidak lulus pada semua mata pelajaran kecuali pelajaran bahasa Inggris, karena dia sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, sepanjang buku ini menceritakan mengenai perjalanan si Holden ini hingga dia akan pulang di hari Natal, yaitu pada hari Rabu. Nah, jadi buku setebal ini itu menceritakan selama 4 hari aja. Aku kagum karena 4 hari itu bisa ditulis ya menjadi sedemikian rupa buku yang begitu tebal. Kalau ini sih versinya setebal 295 halaman dan 26 bagian. Nah, itu sangat keren. Nah, diceritakan 4 hari itu adalah perjalanan Holden sebelum dia pulang ke rumah, karena dia tidak mau orang tuanya tahu kalau dia dikeluarkan dari sekolah. Tapi meskipun nantinya juga orang tuanya tahu, tapi dia sedikit mengulur waktu dengan cara menginap di hotel dan melakukan hal lain sebagainya yang nantinya juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang dia ceritakan. Yang unik dari novel The Catcher in the Rye ini adalah si tokoh utamanya sendiri, yaitu Holden Caulfield. Holden Caulfield ini adalah gambaran nyata dari seorang remaja yang memiliki pemikirannya sendiri, ya, bahkan cenderung dia adalah seorang pemberontak, ya, karena remaja itu kan pasti ada ya jiwa-jiwa pemberontak seperti itu. Nah, dia adalah gambaran nyatanya nih. Si Holden ini memandang kehidupan itu dengan sudut pandang yang negatif. Bahkan dia menilai semua orang yang hidup atau semua masyarakat itu adalah orang-orang yang munafik. Dimulai dari kepala sekolahnya dulu di 2 sekolah yang terakhir, terus orang-orang yang bertemu dengan dia, guru-gurunya, semua orang dia pandang munafik ya, semua orang dewasa. Nah, tapi barangkali si Holden ini dia tidak merasa, ya kan, atau dia tidak sadar kalau ternyata dirinya itu juga bisa saja seorang yang munafik. Nah, ini digambarkan di sebuah kutipan. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak jadi orang yang munafik? Masalahnya adalah kita tidak tahu. Kutipan tadi itu jelas menggambarkan kalau si Holden itu sendiri tidak sadar, ya kan? Atau bahkan dia juga mempertanyakan apakah dirinya itu munafik atau tidak, sama seperti orang-orang yang dia benci. Ya, dia benci orang-orang yang munafik. Tapi meski si Holden ini memandang dunia dengan sisi negatifnya, aku sendiri juga ada hal yang aku setujui. Ceritanya si Holden ini bertemu dengan 3 biarawati ketika dia sedang sarapan, dan kemudian mengobrol-ngobrol lah mereka sampai si Holden ini memberikan uangnya, beberapa uangnya untuk dia sumbangkan. Nah, tapi ternyata sebelum dia bertemu dengan biarawati itu, dia sudah mempunyai janji dengan temannya untuk menonton sebuah teater.
Karena si Holden ini memberikan beberapa uangnya pada Bharati tersebut, dia jadi sedikit menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia nantinya juga akan menonton dengan temannya itu, tapi uangnya sudah hampir habis. Nah, kutipan ini yang paling aku suka. Uang memang tak pernah bisa bikin kita merasa senang. Kutipan ini sepertinya sejalan nih dengan ungkapan kita bisa membeli apapun dengan uang kecuali kebahagiaan, ya kan? Nah, jadi kutipan ini aku suka banget karena dia itu sesuai dengan kehidupan dan aku setuju. Tapi ternyata ada yang menarik dari buku The Catcher in the Rye ini. Kira-kira kalian masih ingat nggak dengan tragedi penembakan John Lennon? Bukan rahasia lagi kalau Mark David Chapman, yaitu si penembak John Lennon ini, sebelum melakukan aksinya, dia membaca buku The Catcher in the Rye. Holden Caulfield tampak sangat tersesat dan bermasalah. Dalam pikiranku saat itu, aku merasa aku adalah dia. Buku ini seperti bilang, inilah aku. Kemudian dia juga mengatakan hal seperti ini. Aku percaya pada Holden Caulfield dan buku ini. Dan apa yang dikatakannya untuk generasi yang hilang dan orang-orang yang munafik. Chapman beralasan kenapa dia membunuh John Lennon karena dia butuh perhatian. Dan karena John Lennon ini adalah orang yang sangat terkenal pada saat itu. Dan Chapman sendiri itu menyatakan kebenciannya terhadap John Lennon ini atas sikap John Lennon yang dinilai Chapman sebagai orang yang munafik. Di satu sisi mungkin John Lennon itu menampilkan sisi yang menunjukkan sisi bahwa dia peduli dengan orang-orang yang tidak punya. Tapi di sisi lain John Lennon sendiri itu dia merasa menikmati hidup yang dia punya sebagai orang yang terkenal, orang yang kaya, seperti itu, dan sangat menikmati kepopulerannya. Kenapa si Chapman itu merasa terilhami atas sifat-sifat atau sikap-sikapnya si Holden ini? Karena seperti yang aku bilang tadi itu, Holden itu adalah seorang remaja yang masih labil. Dia memandang dengan negatif dan memandang orang-orang itu adalah orang-orang yang munafik semua. Tapi menurutku Holden sendiri itu adalah orang yang atau remaja yang frustasi dengan kehidupannya sendiri. Dia kehilangan arah, ya kan, lost dengan kehidupannya. Dia tidak tahu ingin kemana. Dia menjalani kehidupannya dengan aku jadi ini sekarang tapi nggak tahu besok seperti apa. Tetapi dalam buku ini tidak ada sama sekali kata-kata yang menganjurkan untuk membunuh seseorang. Itu yang patut dicatat. Bahkan si Holden ini termasuk remaja atau orang yang pecundang. Bahkan ketika dia berkelahi dengan temannya itu dia tidak berani membalas, walaupun di pikirannya itu dia melakukan sebuah aksi untuk membalas temannya itu yang pertama. Lalu ketika yang kedua lagi, ketika dia menyewa seorang wanita kemudian tidak membayarnya sesuai dengan perjanjian dan dia dihajar oleh orang dan dia juga tidak melakukan apa-apa. Bahkan si Holden ini menangis. Sama seperti kejadian dia berkelahi dengan temannya itu, dalam pikirannya, dalam fantasinya si Holden itu juga melakukan aksi balas dendam. Tapi itu hanya sebatas fantasinya aja, karena dalam kenyataannya dia tidak mungkin akan melakukan hal seperti itu dan tidak akan berani. Judulnya The Catcher in the Rye ini sendiri ternyata memiliki sebuah alasan. Di halaman 242 ketika dia berbincang dengan adiknya, Pobe, si Holden ini menyatakan ada sesuatu yang benar-benar ingin dia lakukan. Yaitu seperti yang dalam puisi Robert Burns. Judul novel ini sendiri sepertinya mengemukakan salah tafsirnya si Holden terhadap puisi karya Robert Burns tersebut. Holden ini membayangkan ada banyak anak yang sedang bermain di ladang gandum. Dia sendiri ada di pinggir tebing. Dan dia berusaha untuk menangkap setiap anaknya. Entah itu dia tiba-tiba datang dan menangkap anaknya agar anak-anak kecil itu tidak jatuh ke tebing. Nah, sepertinya ada interteks dalam karya ini, yaitu karya yang lahir duluan itu nanti akan mempengaruhi karya yang lahir kemudian atau mengilhami karya yang lahir kemudian. Nah, aku rasa ini adalah interteks. Kenapa? Karena J.D. Salinger itu sendiri mengambil judul yang hampir sama, ya kan, atau atas fantasinya si Holden terhadap sebuah puisi dari Robert Burns.
Lalu kira-kira kaitannya apa antara novel The Catcher in the Rye itu dengan puisinya Robert Burns, yaitu Coming Through the Rye? Asumsi pribadiku sendiri, konflik utama di novel The Catcher in the Rye ini adalah sosok remaja yang labil yang memandang kehidupan dengan perspektifnya. Seperti yang kita tahu bahwa perspektif seseorang itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau pengalaman unik masing-masing pribadi orang tersebut. Novel ini, Holden atau J.D. Salinger sendiri itu ingin menyampaikan bahwa dia ingin menyelamatkan anak-anak dari kehidupan munafik orang dewasa. Jadi dia ingin anak-anak itu tetap polos, tetap murni, tanpa ada atau menjadi orang-orang munafik seperti yang Holden benci. Aku juga punya kutipan favorit dalam novel ini, bunyi seperti ini. Mereka yang belum dewasa adalah yang bersedia mati demi memperjuangkan satu hal. Sementara mereka yang dewasa justru bersedia hidup dengan rendah hati memperjuangkan hal itu. Gimana? Keren kan kutipannya? Jadi aku merekomendasikan buku ini. Buku ini bagus banget untuk buat kamu baca, tapi tolong baca dengan bijak ya. Kalau kamu adalah orang-orang yang punya hati rapuh, lembut, sepertinya tidak akan cocok membaca buku ini karena buku ini memuat banyak kata-kata kasar dalamnya. Bahkan hampir keseluruhannya itu dia menggunakan kata-kata yang kasar. Tapi kalau kamu tidak keberatan dengan kata-kata kasar itu, buku ini akan sangat cocok banget kamu baca dan bisa kamu nikmati. Karena terjemahannya itu menurut aku bagus banget ya, halus. Hai teman-teman, apakah kamu nikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe Ruang Kumala, dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Oh, ini juga bagus. Jangan lupa tonton semua ya.